Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para wira. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan makin dulu kemana-mana toh. Kita nonton di sini berbicara bersama saya Nabil Hamdini dalam podcast IBS. Nah, podcast IBS yang pertama ini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Tahu nggak sih para wira kalau kewirausahaan itu telah hadir sebagai program studi di Universitas Negeri Makassar, satu-satunya program studi kewirausahaan di Indonesia Timur. Bersama saya telah hadir Bapak selaku Ketua Prodi Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar. Halo Bapak Agus, Halo, selamat sore. sore juga. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik dan Oh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mungkin bisa memperkenalkan diri secara langsung Pak kepada para wira yang menonton. Ya, halo para wira. Saya Agus Sam, Ketua Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Salam kewirausahaan. Salam kewirausahaan. Baik, terima kasih Pak. Em, kan tadi saya sudah mengatakan nih kalau kita akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, saya juga telah memberitahu bahwa di Universitas Negeri Makassar telah hadir program studi kewirausahaan. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan apa sih itu program studi kewirausahaan? Seperti apa sih program studi kewirausahaan itu yang hadir di Universitas Negeri Makassar ini? Ya, oke, terima kasih banyak Nabil, Ya, Pak. dan salam untuk para wira. Jadi kewirausahaan, kehadiran prodi kewirausahaan di Universitas Negeri Makassar ini tentunya tidak terlepas dari eh, apa ya, cita-cita atau nawacita dari Rektor Universitas Makassar untuk menghadirkan dan mengimplementasikan apa namanya, Universitas Negeri Makassar sebagai ikon eh, kewirausahaan di perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Nah, dalam rangka itu pula bahwa salah satu visi atau visi daripada Universitas Negeri Makassar itu adalah salah satunya adalah kewirausahaan sebagai pusat pengkajian pendidikan, pengembangan pendidikan sains dan teknologi yang berwawasan kewirausahaan. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal atau menjadi dasar atau menjadi yang melatar belakangi kenapa Bapak Rektor kita Universitas Negeri Makassar itu memberikan rekomendasi untuk mendirikan atau membuka program studi kewirausahaan. Ya, kehadiran program studi kewirausahaan di Universitas Negeri Makassar ini salah satu juga tujuannya adalah bagaimana menjawab tantangan dunia kerja yang selama ini kita ketahui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia secara umum itu masih sangat tinggi. Nah, dalam rangka mengurangi itu atau menekan tingkat pengangguran, apalagi dengan adanya dirilis bahwa eh, penciri atau ciri-ciri salah satu negara maju itu apabila jumlah wirausahanya itu adalah mencapai antara 2 sampai 4%. Sementara kita di Indonesia itu baru mencapai 3,1%. Nah, inilah kehadiran program studi kewirausahaan bagaimana program studi kewirausahaan ini menghadirkan, memberikan edukasi melalui akademis secara akademik kepada anak-anak muda seluruh Indonesia tentunya dalam rangka menciptakan startup ya, kemudian apa ya, menciptakan lapangan kerja sendiri dan merubah mindset mahasiswa kita selama ini yang dari job seeker menjadi job creator. Nah, inilah yang mengilhami program studi kewirausahaan itu hadir dalam rangka salah satu poinnya adalah mengubah mindset mahasiswa selama ini yang dari job seeker menjadi job creator. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita sama-sama udah tahu nih kalau program studi kewirausahaan itu ialah program studi yang menyajikan ilmu-ilmu kewirausahaan secara akademik untuk menekan tingkat pengangguran di Indonesia ya Pak ya, Ya, tujuannya ya. Ya, jadi seperti yang dibilang oleh Pak Agus tadi, ingin merubah mindset para mahasiswa yang tadinya job seeker nih atau pencari kerja menjadi job creator atau pencipta lapangan lapangan. kerja. Super sekali ya. Selanjutnya, eh, ini kan tadi saya sempat dengar kalau program studi kewirausahaan di UNM itu hadir karena visi misi UNM salah satunya adalah ikonnya itu kewirausahaan. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak, bagaimana proses terbentuknya program studi ini hingga ada sampai saat ini yang sudah memiliki 3 angkatan ya Pak ya?
Ya, Oke, mungkin bisa diceritakan prosesnya Pak hingga sampai saat ini? oke. Jadi begini ya, kehadiran program studi kewirausahaan di Universitas Negeri Makassar, dan juga saya juga mau luruskan tadi bahwa satu-satunya program studi kewirausahaan di perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur. Oh iya. Sekarang sudah memang ada, kita akui bahwa sudah ada di beberapa perguruan tinggi swasta, tapi untuk negeri baru di Universitas Negeri Makassar. Proses pembentukan eh, program studi kita ini tadi saya kemukakan di awal bahwa itu adalah nawacita dari rektor kita dengan ada visi misi itu dalam menciptakan ikon Universitas Negeri Makassar sebagai ikon. Ya, maka rektor Universitas Negeri Makassar beliau mengamanahkan ke kami untuk membuat proposal pendirian itu, mengajukan ke Dikti di tahun sekitar 2019 kita menyusun proposalnya, dan alhamdulillah dengan 2 kali revisi, eh, kemudian terbitlah izin operasional sekaligus izin penyelenggaraan di tahun 2019. Dan pada bulan Oktober kita sudah menerima mahasiswa dengan peminat kurang lebih 120 orang, tapi yang diterima itu hanya sebanyak 43 orang. Ya, itu untuk tahun pertama pendirian daripada program studi kewirausahaan. Oh iya. Jadi untuk tahun pertama saja sudah 1:3 ya Pak ya? Ya, Untuk tahun kedua dan ketiga Pak mungkin bisa diceritakan juga? ya, selanjutnya karena di tahun 2019 itu kita hanya menerima mahasiswa melalui jalur mandiri, sebagaimana juga kita ketahui bersama bahwa di UNM itu ada 3 jalur penerimaan mahasiswa. Yang pertama itu adalah jalur SNPTN, yang biasa orang kenal dengan lebih lasing dikenal dengan jalur undangan. Iya, jalur. Kemudian ada jalur SBMPTN, ya jalur ujian itu, dan kemudian jalur mandiri. Nah, tahun 2020 itu kita mengikuti dan 3 jalur itu. Oke. Ya, dan alhamdulillah jumlah peminatnya cukup besar, dan apa namanya ya, hanya sekitar 20% diterima dari jumlah peminat. Saya beri satu saja ilustrasi, di jalur SN-nya kemarin itu tahun 2020 itu jumlah peminatnya itu 139, yang diterima hanya 23. 2021 ada tahun 2021 juga mengalami kenaikan. Kemudian di tahun 2022 data terakhir itu menunjukkan bahwa jumlah peminatnya adalah untuk jalur SN itu 150, dan yang diterima juga kurang lebih dari 23 orang. Jadi begitu ketat persaingan di dalam di program studi kewirausahaan. Belum lagi jalur SB, SB-nya itu sekitar 360 sekian yang mendaftar, yang mau diterima itu hanya 43. Dan sekarang jumlah mahasiswa kita dari 3 angkatan itu 2019, 2020 dan 2021 itu sudah sebanyak 200 berapa ya? 204 berapa? 246 ya. Kalau tidak salah itu 246 dari baru 3 angkatan. Oh Ya, iya baik. Jadi kewirausahaan ini kurang lebih selama 3 tahun ini telah melahirkan 246 mahasiswa ya Pak ya. ya, Dari cerita Pak Agus tadi kita tahu nih bahwa dari 2019, 2020 hingga 2021 peminatnya terus menaik ya Pak, ya. terus meningkat. Nah, terakhir data SNMPTN tahun 2022 Dua. Ya. ini telah meningkat lagi menjadi 150. Itu baru jalur Hmm. pertama ya. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi pengusaha, ingin belajar bagaimana caranya menjadi pengusaha yang baik, boleh kalian mendaftar dan bergabung bersama kami di program studi kewirausahaan, iya Pak ya. Ya. Jadi mungkin sekarang yang terbuka jalur SNMPTN atau sudah menunggu pengumuman ya Pak ya. Ya, menurut jadwalnya itu akhir Maret Oke. sudah pengumuman. Oke, jadi bisa kalian lanjutkan ke jalur SBMPTN dan Ya, jalur mandiri. Buat ya, teman-teman yang daftar di program studi kewirausahaan nih lewat jalur SNMPTN, semoga beruntung dan kami tunggu di program studi yang keren ini. Iya ya, kan Pak? Selanjutnya, berbicara tentang terbentuknya program studi kewirausahaan dari awal nih Pak, dari 2019 sampai 2022 sekarang. Sudah ah, hampir 4 angkatan. Ada nggak sih Pak kendala-kendala dari awal pembentukan hingga hampir memiliki 4 angkatan nih? ya, ya. Mungkin bisa dikemukakan kendala-kendalanya juga sebagai salah satu inspirasi buat para wira yang menonton dan
salah satu jiwa kewirausahaan nih Pak, ya kan, Ya, adalah bagaimana mereka bisa mengatasi kendala. Jadi mungkin ada salah satu inspirasi dari Bapak sebagai Ketua Prodi Kewirausahaan, apa sih kendalanya dan bagaimana cara Bapak mengatasi kendala-kendala dalam menyusun program studi ini? ya, sudah lumrahnya memang setiap aktivitas kita tentu ada kendala, tapi yang paling menonjol di sini tentunya adalah, eee bukan saya katakan bukan kendala, tapi itulah tantangan. Tapi kita bersyukur di program studi kewirausahaan ini, ya tentu juga dengan membina EBS ini, eee, Pak Rektor juga selalu mendengungkan itu. Di mana-mana pertemuan selalu, mempromosikan kewirausahaan kewirausahaan dan seterusnya, sehingga, kewirausahaan sudah banyak dikenal di masyarakat umum. Nah, hanya hanya persoalannya itu tadi bahwa, eee, masyarakat masih belum, ini, dengan proses akreditasi kemarin, Iya. itu satu kendala meyakinkan kepada masyarakat bahwa program studi kewirausahaan itu dalam waktu dekat juga akan, terakreditasi dan alhamdulillah terhitung, eee, November 2021 itu kita sudah akreditasi baik. Nah, ini juga merupakan satu, apa namanya, suatu, harapan besar kita semua untuk mengembangkan kewirausahaan ke depan, bahwa memang kewirausahaan ini adalah program studi yang, merupakan sudah menjadi, kebutuhan tren dan, peminatnya adalah dari kaum milenial. Nah, kemudian juga yang saya mau sampaikan bahwa di program studi kewirausahaan itu, Eee, tidak hanya sekedar diajarkan anak-anak bagaimana menciptakan tadi lapangan kerja melalui wirausaha itu, tetapi di dalamnya juga itu ada bisa menjadi konsultan bisnis, Oh, iya. ya, bisa menjadi manajer bisnis, kemudian bisa menjadi instruktur atau pengajar kewirausahaan. Jadi ada adik-adik atau para wira yang berminat juga menjadi, tenaga pengajar untuk kewirausahaan bisa bergabung di kami. Ya, walaupun kami ini bukan program studi kewirausahaan itu bukan ranah kependidikan, ya, terkait dengan regulasi yang ada bahwa sekarang ini jalur ada namanya PPG untuk bisa menempuh jalur pendidikan. Salah satu, capaian pembelajaran atau profil lulusan daripada program studi kewirausahaan itu adalah menyiapkan sumber daya atau lulusan itu menjadi tenaga instruktur atau menjadi tenaga pengajar kewirausahaan. Termasuk dalamnya adalah bisa menjadi pendamping atau mendampingi para para wirausaha-wirausaha yang ada. Kemudian juga bisa menjadi asisten peneliti. Ya, jadi itu, jadi jangan sampai kita hanya stigmanya itu bahwa kewirausahaan itu hanya untuk diajarkan bagaimana mengusaha dan seterusnya, tapi lebih dari itu. Ya, nah itu yang bisa kita menjadi tambahan untuk, bagi para wira, sebagai, apa namanya, motivasi mereka, kalian untuk bisa bergabung di program studi kewirausahaan ini. Nah, jadi seperti yang telah sama-sama kita dengar nih dari Pak Agus. Salah satu cara mengatasi tantangan, kendala Iya, adalah tidak menganggapnya sebagai kendala, iya, melainkan sebagai tantangan. tantangan. Nah, Iya, jadi, sangat-sangat inspiratif ya. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya oleh Pak Agus, kita ini punya banyak profil lulusan ya Pak ya. iya, Tidak cuma sebagai pengusaha yang menciptakan lapangan kerja, meskipun harapan utamanya adalah, pencipta iya, lapangan pekerjaan. ya Nah, kreator. jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk bergabung di program studi kewirausahaan, mungkin kebingungannya bisa disingkirkan ya. Iya, Karena kita memiliki profil lulusan yang sangat luas iya, dan tentunya sangat dibutuhkan di era sekarang ini ya Pak ya, di era digital menuju 5.0. iya. Nah, jadi teman-teman tadi kita udah dengar dari Pak Agus mengenai yang dipelajari di kewirausahaan, tidak hanya itu-itu saja. Mungkin kita juga mempelajari tentang digital ya, Pak, ya, Iya, bagaimana menjadi pengusaha yang, bisa berkembang di era digital ini. iya, iya. Eee, Terus, saya ingin tanya nih sama Bapak, apa sih harapan Bapak mengenai dunia wirausaha di Indonesia? Ya, jadi harapan saya untuk para wira atau para pengusaha, ya mulai dari startup sampai kepada yang sudah mapan, tentunya harus menguasai teknologi, digitalisasi intinya. Nah, di program studi kewirausahaan itu juga belajar tentang digitalisasi, mulai dari e-commerce, technopreneurship, dan seterusnya, yang bisa mendukung tadi itu, untuk menuju pada 5.0 5.0. itu. Jadi, insya Allah kewirausahaan ini harapan besar kita adalah kewirausahaan akan menjadi, program studi primadona pada masa-masa yang akan datang, yang siap menjawab tantangan kebutuhan pada masa yang akan datang. Ya.
Oke, jadi harapannya sangat-sangat luar biasa ya, Pak, ya. Kalau untuk harapan Bapak sendiri nih mengenai program studi kewirausahaan di UNM sebagai satu-satunya program studi di perguruan tinggi negeri di Indonesia Timur. Bagaimana nih, Pak, harapannya mengenai program studi yang telah Bapak rintis sejak 2019 hingga sekarang sudah hampir memiliki 4 angkatan? Ya, tentunya ya normatif saja bahwa kita berharap, pertama, apa namanya, mahasiswa kita tentu, bukan hanya bisa bersaing di dalam era apa, dalam, lingkaran Nasional. lokal ya, tetapi dia bisa, mudah-mudahan ke depannya ini lokal, nasional maupun secara global, internasional kita harapkan itu ya. Kemudian juga bahwa, mahasiswa kita juga ini, kewirausahaan ini karena program studinya merupakan ikon universitas yang kita itu nawacita daripada Pak Rektor menciptakan, universitas sebagai, ikon sebagai ikon kewirausahaan, kenapa tidak program studi kewirausahaan harapan kita adalah juga menjadi program studi ikon untuk seluruh, program studi yang ada di Universitas de Makassar dan kita berharap bahwa lulusan kita ini bahwa ataukah mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini juga bisa menampilkan bahwa inilah mahasiswa program studi kewirausahaan yang memang siap menjadi ikon daripada baik skalanya universitas maupun pada skala-skala, yang lebih luas lagi. Ya, semoga terwujud ya, Pak, ya Ya, harapannya ya. Nah, berbicara tentang kewirausahaan nih, Pak. Kewirausahaan kan kita lihat di zaman sekarang yang terjadi seperti ini. Bagaimana sih pandangan Bapak melihat dunia kewirausahaan di zaman sekarang? Kira-kira nih di beberapa tahun mendatang dunia kewirausahaan itu akan seperti apa, Pak? Apakah dia akan semakin dibutuhkan atau akan semakin berkembang nih menurut kacamata Pak Agus Syam? ya tentunya harapan kita ya adalah program studi kewirausahaan itu akan ke depannya akan semakin ilmu kewirausahaan itu akan semakin dibutuhkan ya seiring dengan perkembangan dari era di apalagi sekarang era digitalisasi dan kemudian ini regulasi yang ada sekarang ini kebijakan pemerintah kita ini kan menitibarkan kepada bagaimana menciptakan startup ya bagaimana mendorong mahasiswa bagaimana mendorong kaula muda ini untuk menjadi seorang wirausaha jangankan di Universitas Makassar program studi kewirausahaan sendiri di program studi lain saja itu mereka menanamkan sikap kewirausahaan. Artinya apa? Bahwa ilmu kewirausahaan ini akan semakin digandrungi untuk masa-masa ya, masa sekarang maupun yang masa akan datang. Ya, Nah, jadi teman-teman nih jangan ragu lagi buat milih jurusan ya. ya, Jadi buat milih jurusan atau program studi itu kalian singkirkan deh kebingungannya. Kalian pilih aja program studi kewirausahaan. Nah, seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, kewirausahaan ini menjadi salah satu ilmu yang sangat digandrungi dan sangat dibutuhkan oleh setiap bidang. ya, Sepengetahuan saya juga dalam tingkatan sekolah, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu sudah ada yang mempelajari kewirausahaan ya Pak ya, walaupun hanya menjadi muatan lokal, betul nggak sih Pak? ya. Untuk kurikulum sekarang ini untuk SLTA itu mereka belajar kewirausahaan. Eh, Kalau di SMK itu memang kewirausahaan, kalau di SMA itu ada juga walaupun di itu tadi ada muatan lokal. Yang jelasnya setiap tingkatan itu selalu kita mengintegrasikan mata pelajaran itu ke dalam nilai-nilai kewirausahaan. Karena memang sebenarnya hakikat dari kewirausahaan itu adalah menyangkut aspek-aspek yang membuat yang bisa yang bisa mendorong mahasiswa termotivasi untuk melakukan hal yang positif. Yang mana itu adalah ya tentu ada di inovasinya, berkreatif, bertanggung jawab, kemudian punya visi, ya berani mengambil keputusan dan berani ikut berkompetisi. Nah, itu semua dari nilai-nilai kewirausahaan yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah setiap level. Ya, mulai dari anak-anak sebenarnya sudah Iya, diajarkan iya, menanamkan rasa percaya diri. iya. Nah, itu kan bagian daripada nilai-nilai kewirausahaan. Mulai dari TK, mulai dari TK, SD sampai ke perguruan tinggi. Jadi nilai-nilai dari kewirausahaan ini ya itu sudah ada diajarkan kepada kepada anak-anak ya yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Ya, Eh, jadi menurut para wira nih, bisa komen di bawah ya. Program studi kewirausahaan itu keren nggak sih? Kalau ya, saya sih keren banget ya Pak, ya, apalagi kalau kita nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan
Ya, tingkat pengangguran di Indonesia. ya, Nah, ya. terakhir nih Pak, sebelum kita mengucapkan salam jumpa dengan para wira, apa sih pesan Bapak kepada para wira yang menonton Ya. podcast pertama ini? Yang saya ingin sampaikan bahwa ilmu kewirausahaan itu dapat dipelajari. Entrepreneurship is a lesson. Ya, artinya bisa dipelajari. Kemudian bahwa kewirausahaan itu adalah merupakan kebutuhan masa sekarang maupun masa akan datang. Nah, yang lebih terutama juga saya mau tambahkan tadi Ya, bahwa di program studi kewirausahaan ini ada namanya English Day. oke. Jadi anak-anak memang untuk dipersiapkan memang untuk bisa bersaing secara global. Oke. Ya, oke. Sangat Gitu. keren bukan? Jadi buat para wira, nih sekali lagi nih buat para wira yang nonton. Kalian tuh harus coba deh buat belajar tentang kewirausahaan. Tentunya di program studi kewirausahaan Universitas Negeri Makassar. Satu-satunya program studi kewirausahaan di perguruan tinggi negeri se-Indonesia Timur. Ya, Nah, kita udah ada di ujung podcast nih, Pak. Eh, kita tadi udah bincang-bincang mengenai program studi kewirausahaan, bagaimana proses terbentuknya program studi ini, sudah ada berapa angkatan, peminat yang terus naik, kebutuhan zaman sekarang hingga masa yang akan mendatang tentang kewirausahaan itu kira-kira akan seperti apa. Jadi sudah ada banyak yang kita bisa petik ya dari podcast ini mengenai ya, kewirausahaan, ilmu maupun program studi kewirausahaan di Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk itu saya mau menekankan nih buat para wira yang menonton, ayo kita sama-sama menjadi pribadi yang memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, akan lebih baik lagi jika nanti ke depannya kita bisa menjadi salah satu pelaku di dunia wirausaha ya, yang menekankan tingkat pengangguran di Indonesia. ya, Oke, itu adalah salah satu visi yang sangat mulia ya, Pak ya. ya, Oke, saya rasa itu Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak untuk ya, main-main di EBS ini dan berbincang bersama kami dan para wira yang menonton tentunya. Saya mengucapkan maaf Pak kalau misalnya ada salah-salah kata, dan untuk para wira yang menonton saya juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam podcast ini ada kekurangan, ada kesalahan, kami memohon maaf. Jangan lupa untuk like video ini, kalian share ke teman kalian biar mereka tahu nih tentang kewirausahaan. Subscribe juga dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi biar kalian tahu kalau IBS upload konten lagi. Thank ya. you. See you.